Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tim Solas Channel, solusi langsung tuntas dalam belajar ilmu matematika. Pada channel kali ini, tim Solas akan menyajikan tentang cara membuat kisi-kisi ujian madrasah tahun 2022. Video kali ini secara spesial dibuat oleh tim Solas Channel mengingat ujian madrasah atau sekolah sudah mulai dilaksanakan pada tingkat SMA dan tingkat SMP dan MI tinggal sebentar lagi. Sehingga untuk membuat soal ujian kita harus memerlukan kisi-kisi yang luar biasa atau mantap. Oke sobat semua, kita langsung saja ke materi. Untuk membuat kisi-kisi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Karena sering sekali kita lihat kisi-kisi kita yang penting soal jadi itu sudah selesai tanpa memperhatikan kisi-kisi yang kita buat. Nah, di sini ada 3 hal. Yang pertama, menentukan jumlah soal yang akan kita buat. Yang kedua, pembagian proporsi materi pelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9. Karena biasanya pada ujian itu soalnya bukan diambil dari materi kelas 9 saja, akan tetapi mulai dari materi kelas 7, 8, dan 9. Yang ketiga adalah menentukan proporsi tingkat kesulitan soal. Nah, dalam membuat soal ujian itu kita tidak sembarang untuk membuat soal karena ada tingkatan-tingkatan dari soal tersebut. Nah, untuk memahami ketiga ini kami akan menjelaskan satu persatu untuk mempermudah kita dalam memahami hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan kisi-kisi ujian. Oke, sobat semua, yang pertama adalah menentukan jumlah soal yang akan kita buat. Untuk menentukan jumlah soal yang akan kita buat itu tidak ada konstanta atau tidak ada ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun ini. Karena soal yang sekarang itu dibuat langsung oleh guru yang bersangkutan. Oleh sebab itu, jumlah soal itu adalah tergantung kesepakatan guru masing-masing di madrasah atau sekolah tersebut. Oleh sebab itu, ketentuan jumlah soal itu adalah tergantung kesepakatan di setiap madrasah atau sekolah masing-masing. Akan tetapi, dalam menentukan jumlah soal, yang perlu kita perhatikan adalah sistem penilaian setelah soal tersebut dijawab oleh peserta didik kita agar kita mudah memberikan penilaian terhadap soal yang kita buat. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan hal tersebut dalam menentukan jumlah soal. Nah, contohnya di sini, misal kita mau buat soal matematika. Nah, untuk mempermudah kita memperoleh nilai 100, karena setiap penilaian itu adalah nilai tertingginya adalah 100. Nah, misal di sini kita buat soal 25. Berarti penilaian setiap satu soal itu harus dikali berapa supaya 100. Nah, itu yang harus kita perhatikan untuk mempermudah kita nanti melakukan penilaian. Nah, di sini kami memberikan contoh, misalnya pada pelajaran matematika jumlah soalnya adalah 40. Nah, nanti setiap nomor itu nilainya adalah 2,5 apabila benar. Nah, berarti 40 kali 2,5 itu adalah 100. Nah, ini yang harus kita perhatikan jumlah soal dalam menentukan jumlah soal yang akan kita buat. Yang kedua adalah
pembagian proporsi materi pelajaran. Artinya, dalam ujian itu materi yang digunakan untuk membuat soal adalah materi kelas 7 sampai kelas 9. Nah, kita tidak sembarang, artinya pelajaran kelas 9 kita pakai pelajaran kelas 8, bukan seperti itu. Kita harus menyepakati ketentuannya. Nah, di sini misalnya kita sepakat, misalnya di sini kelas 7 itu 30% materinya kita ambil, kelas 8 30%, kelas 9 40%. Nah, tinggal kita hitung. Nah, di sini contoh perhitungannya, misalnya kami hitung kelas 7. Kelas 7 di sini 30%. Berarti 30 per 100 kali 40 sama dengan 30 kali 40 bagi 100, 12. Berarti pada materi kelas 7 kita harus membuat kisi-kisi itu adalah 12 soal. Nah, itu maksudnya pembagian proporsi materi pembelajaran. Kita tidak sembarangan, oh kelas 7 sekian, kelas 8 sekian. Kita harus menentukannya melalui kesepakatan kita masing-masing di madrasah atau sekolah tempat kita masing-masing. Nah, begitu juga dengan kelas 8, kelas 9. Untuk perhitungannya seperti yang sudah kami jelaskan ini. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah menentukan proporsi tingkat kesulitan soal. Nah, pada penulisan soal di sini kami fokus pada tingkat SMP atau MTS. Di sini biasanya sampai tingkat 3. Biasanya dikenal dengan nama lot, mod, dan hot. Lot itu adalah soal yang mudah, mod itu adalah sedang, dan hot itu adalah soal yang sulit. Nah, atau biasa kita kenal dengan level 1, level 2 sampai level 3. Nah, level soal itu sebenarnya yang menentukan kesulitan itu adalah KKO. Nah, KKO itu adalah kata kerja objektif yang biasa kita gunakan dalam penyusunan kisi-kisi. Nah, nanti kami akan memberikan contoh kisi-kisi pada video selanjutnya. Nah, di sini kita harus menghitung berapa soal yang harus mudah, harus sedang, dan harus sulit dari materi yang sudah kita sepakati tadi. Nah, di sini kita presentasikan saja. Soal mod itu adalah 50%. Berarti soal yang ketingkatannya mudah itu harus 50%. Terus soal sedang itu adalah 30% dan soal sulit adalah 20%. Nah, kita hitung 50 per 100 kali 40 karena ada 50% untuk soal yang mudah dan 40 soal. Berarti tinggal kita kalikan 50 kali 40 bagi 100 sama dengan 20. Berarti dari perhitungan ini sudah jelas soal mudah yang harus kita buat itu adalah jumlahnya harus 20. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan sebelum kita menulis kisi-kisi soal ujian kita. Nah, ketiga ini harus kita pahami dulu, baru kita masuk pada penulisan kisi-kisi supaya jumlah soal kita tidak sembarangan. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel kami ini untuk perkembangan channel kami ke depannya. Terima kasih.